Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah anzalallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Mutiara yang tersembunyi dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpercaya. Karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Seorang muslim dan muslimah harus berusaha menyisihkan waktunya untuk mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam sirah Nabi terdapat faedah yang sangat banyak sekali. Hal ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Beberapa azhar dari ulama salaf yang menjelaskan tentang betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Zainul Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Cucu dari Ali bin Abi Talib, Ali bin Al-Husain mengatakan, "Kunna nu'allamu maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Kami diajari atau diceritakan tentang kisah berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan beliau dan peperangan para sahabat, sebagaimana kami diajari bacaan surat dalam Al-Quran. Mengisyaratkan perhatian para sahabat, perhatian para tabi'in, dan perhatian atba' tabi'in. Mereka betul-betul mencurahkan perhatian mereka dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka mempelajari sirah Nabi seperti mereka mempelajari satu surat dalam Al-Quran. Kalau para sahabat saja mereka mempelajari surat Al-Quran setiap 10 ayat mereka berhenti, setiap 10 ayat mereka berhenti, setiap 10 ayat mereka berhenti dan mentadaburi. Berarti para salaf mereka juga betul-betul mempelajari sirah Nabi sedikit demi sedikit, bukan langsung sekaligus, tapi perlahan-lahan, sampai mereka betul-betul menguasai sirah Nabi. Mengisyaratkan man ramal ilma jumlah zahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mempelajari ilmu sekaligus, maka ilmu akan pergi sekaligus. Jadi membutuhkan tahapan, membutuhkan pengumpulan ilmu sedikit demi sedikit. Jangan tergesa-gesa.
Kemudian beliau juga menyebutkan perkataan Imam Az-Zuhri, fi ilmil maghazi ilmu dunia wal akhirah. Dalam ilmu sirah Nabi, ilmu peperangan Nabi terdapat faedah bersifat duniawi dan ukhrawi. Kemudian juga penulis menyebutkan asar dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, cucu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah ayahku betul-betul mengajari kami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta peperangannya. Kemudian wayakul, dan ayahnya yaitu Muhammad pun mengatakan, ya bunayya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Ini adalah peninggalan, jejak peninggalan nenek moyangmu, pahlawan-pahlawan. Fala tudayyi'uha. Maka jangan kalian lupakan. Ketika ada orang berbuat baik dan berjasa, terkhusus dalam permasalahan Islam seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka berjasa menjunjung tinggi agama Islam sampai agama Islam tersebar di Jazirah Arab, bahkan keluar Jazirah Arab. Mereka adalah pahlawan yang berjihad menegakkan kalimat Allah. Maka ayahnya Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas pun menasihati, jangan kalian lupakan perjuangan mereka. Kalau pahlawan berjuang untuk memerdekakan, jika tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka harus diapresiasi. Kalau tujuannya perkara mubah, tidak kemaksiatan, itu juga perlu diapresiasi, dipuji begitu. Para sahabat mereka pahlawan untuk anak cucunya, untuk orang-orang yang datang setelahnya. Tapi para sahabat betul-betul berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid, tidak untuk fanatisme golongan. Maka harus diapresiasi. Kemudian juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, ilmu sirah Nabi SAW dalamnya terdapat hukum-hukum yang sangat banyak sekali. Maka wajib ditulis sirah Nabi dan dihafalkan. Karena sirah Nabi termasuk ilmu, maka harus dihafalkan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwanya. Sebagaimana tadi disebutkan tadi oleh Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Ali bin Abi Thalib, yang mana cucunya ini diajari kisah tentang kepahlawanan Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana diajari surat. Dan para sahabat mereka belajar surat 10 ayat difahami dan dihafalkan. Sama, antum mempelajari sirah juga sama, harusnya seperti itu, ikhwah.
Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan dihafalkan. Karena sirah Nabi termasuk ilmu, dan ilmu harus dihafal. Al-ilmu hifdzun nusus wa fahmu ma'aniha. Harus dihafal. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, itu pertemuan sebelumnya, dan kita akan membahas berkaitan tentang mazaya sirah nabawiyah, keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah Nabi ada keistimewaannya, ikhwah. Jika dibanding dari sejarah-sejarah yang lainnya. Kata penulis, tajma'us siratun nabawiyyatu iddata mazaya. Sirah Nabi SAW memiliki beberapa keistimewaan. Taj'alu dirasataha mut'atan ruhiyatan wa aqliyatan wa tarikhiyatan. Yang bisa menjadikan pembelajaran sirah Nabi itu semakin berkesan, semakin istimewa, semakin nikmat untuk dipelajari. Kira-kira apa saja ya, ikhwah? Nanti akan disebutkan oleh penulis. Jadi sirah Nabi itu betul-betul nikmat, luar biasa kalau kita mau mempelajarinya. Tapi kalau itu nggak mau mempelajarinya, ya nggak jadi nikmat. Harus menikmati perjalanan sirah Nabi SAW. Dan ini untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian kata penulis, kama taj'alu hadhihi ad-dirasata daririyatan li ulama'i syariah. Sebagaimana pula sirah Nabi ini memiliki keistimewaan khusus untuk siapa saja yang ingin menjadi ulama syariah. Ustadz-ustadz yang fokus ke fikih, ke akidah, ke tafsir, itu juga harus mempelajari sirah Nabi SAW. Bahkan pembelajaran sirah Nabi ini merupakan sesuatu yang harus dipelajari untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib mempelajari sirah Nabi adalah kaum muslimin. Sirah Nabi juga sangat dibutuhkan oleh para ulama. Kemudian sirah Nabi juga dibutuhkan para dai. Kemudian sirah Nabi dibutuhkan untuk orang-orang yang ingin memperbaiki masyarakat. Seperti para pemimpin, raja, presiden, na'am. Karena semuanya sudah dijelaskan dalam sirah Nabi SAW. Kemudian kata penulis, wa nujmilu fima yali abraza mazaya siratin nabawiyah. Kita akan jelaskan secara global saja berkaitan tentang keistimewaan sirah Nabi Muhammad SAW dibanding sirah Nabi Isa, dibanding biografinya Nabi Musa, dibanding biografinya ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Nah, ada beberapa keistimewaan dalam mempelajari sirah Nabi SAW.
Yang pertama, sambil ditulis ya, makanya pelan-pelan. Innaha asahhu siratin li tarikhi nabiyyin mursalin. Sirah Nabi Muhammad SAW merupakan sirah yang paling sahih dari seluruh para nabi. Sirah Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita dengan jalan yang sahih. Berbeda dengan sirah nabi-nabi yang lainnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi ini, datang untuk pada kita lebih banyak apa? Kedustaannya. Para pemeluknya tidak menggunakan nasab, tidak menggunakan sanad. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, seperti itu namanya nasab. Itu namanya sanad. Adapun sirah Nabi SAW semuanya itu menggunakan sanad dan kebanyakannya sahih. Setelah diteliti ya. Kita nggak baca semuanya seperti yang udah anak isyarat tadi. Jadi sirah Nabi itu, sirah Nabi Muhammad SAW merupakan sirah Nabi yang paling sahih kisah-kisahnya. Yang lainnya banyak kedustaan. Kisah Nabi Musa didustakan, kisah Nabi Isa didustakan, kisah Nabi Ishak didustakan, kisah Nabi Idris didustakan, kisah Nabi Zakaria juga didustakan. Nah, mendustakan para nabi. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak. Karena apa ikhwah? Karena ada ulama ahlul hadis yang mereka bisa menghafal nama-nama orang dan bisa mengetahui, wah ini fulan ini yang cerita, dia kalau cerita tentang Nabi Muhammad dusta. Akhirnya dhaif, nggak bisa di. Intinya adalah Allah menjaga sirah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya keistimewaan sirah Nabi itu banyak banget loh ikhwah, kalau kita mau ini. Tapi kan penulis cuma menyebutkan apa? Secara globalnya. Jadi kalau secara detail nanti butuh berhalaman-halaman. Kemudian yang kedua, keistimewaan sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW adalah kisah-kisahnya adalah jelas dan terperinci. Jelas dan terperinci. Kalau antum perhatikan kisah Nabi Nuh di Al-Quran itu nggak terperinci. Kisah Nabi Hud, kisah-kisah Nabi yang lainnya itu nggak ada terperinci sama sekali. Bahkan sebutkan, adakah orang di muka bumi ini yang ditulis biografinya dengan sempurna dan terperinci? Tidak ada sama sekali. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin karena mendapatkan seorang nabi yang biografinya begitu detail sekali. Dikisahkan tentang sirah Nabi SAW dari pernikahan Aminah sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan sebagian buku dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus kakek-kakek Nabi, sampai meninggalnya Nabi SAW. Ada nggak orang di muka bumi yang pernah hidup di muka bumi ini yang diberikan apa? Dibuatkan biografi seperti Nabi Muhammad SAW? Tidak ada, ikhwah. Sehingga ini merupakan
keutamaan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelahiran Nabi pun diperinci. Masa kecil Nabi ada kisahnya. Masa mudanya Nabi ada kisahnya. Kemudian pekerjaan Nabi pun ada kisahnya. Nabi Muhammad menjadi tukang gembala, kemudian berdagang. Ada kisahnya kan? Kalau kebanyakan orang ditulis biografinya itu setelah apa? Setelah sukses. Itu pun kadang cuma berapa lembar saja. Ketika masa kecilnya nggak disebutin secara detail. Nabi Muhammad pun juga ada kisah berapa kali pergi ke Syam, berdagang. Sampai Allah mengkisahkan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengetahui ini semuanya dengan secara apa? Detail. Dengan secara jelas dan gamblang. Itu merupakan keistimewaan. Untuk siapa? Ya untuk kita kaum muslimin. Karena dipilih Nabi yang luar biasa ini. Bahkan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis, kama qala ba'dun nuqadil gharbiyyin, sampai ada orang kritikus, orang-orang barat sana mengatakan apa? Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal wahidul ladzi wulida ala dhau'i syamsi. Kata orang kafir, cuma satu orang yang kehidupannya itu betul-betul seperti cahaya matahari, terang benderang. Siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak betul-betul semuanya itu ada begitu loh, dikisahkan dari awal sampai akhir. Cukup di antara bukti ini ikhwah, buku beliau ini. Subhanallah, bukunya siapa? Beliau Syekh siapa nih? Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi. Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi beliau mengarang buku ini Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyyil Ma'mun, 4 jilid. Itu bisa bayangin 4 jilid. Ini jilid pertama berapa halaman nih? 623. La ilaha illallah. Kisah tentang Nabi Muhammad dalam 4 jilid. Gak ada nabi-nabi yang lainnya atau orang atau manusia manapun yang ditulis biografinya sampai 4 jilid seperti ini. Luar biasa Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ikhwah. Kemudian kata Syekh, kalau kita perhatikan para nabi-nabi, kita akan dapati kehidupan mereka itu sangat singkat sekali yang Allah ceritakan. Contoh kata Syekh, Nabi Musa. La na'rifu syai'an qattu an tufulatihi wa syababihi wa turuqi ma'isyatihi qabla an-nubuwati. Contoh adalah Nabi Musa, nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Kita ini nggak tahu kan tentang kehidupan kecilnya Nabi Musa. Siapa yang tahu kehidupan masa kecilnya Nabi Musa? Secara detail. Kok Nabi Muhammad ada nanti dikisahkan. Di mana beliau duduk di karpetnya Abdul Muttalib, kemudian dan itu ada kisahnya. Terus dibelah dadanya, ada kisahnya. Nabi Musa enggak ada.
Bahkan masa mudanya Nabi Musa pun juga nggak dijelasin. Bahkan Nabi Musa hidup dari jualan atau apapun juga nggak dijelasin. Kita ini tahunya kehidupan Nabi Musa setelah Allah utus dan angkat menjadi nabi dan rasul. Sama Fir'aun, sama ini, sama itu. Menunjukkan Nabi Muhammad adalah sirah beliau lebih lengkap. Kemudian Syekh juga menukilkan, di antaranya juga selain Nabi Musa adalah Nabi Isa. Perhatikanlah Nabi Isa alaihissalam. Dan nabi-nabi yang lainnya. Gak ada kisah mereka selengkap Nabi Muhammad SAW. Bahkan sesahih Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada kisah berkaitan tentang Nabi Musa, kisah berkaitan tentang Nabi Isa, itu rata-rata hadisnya dhaif semuanya. Atau dipalsukan atau dibuat-buat. Bahkan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kehidupan Nabi Muhammad ini saking detailnya, nggak cuma pekerjaan doang, tapi dibahas apanya Nabi Muhammad. Cara makannya Nabi Muhammad pun dibahas di sirah Nabi. Cara berdirinya, cara duduknya. Subhanallah. Kayak film betul. Padahal zaman dulu belum ada film. Bahkan pakaiannya Nabi Muhammad pun dibahas. Bahkan bentuk tubuhnya Nabi Muhammad SAW pun dibahas. Inilah keistimewaannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sirah Nabi. Gak hanya itu saja ikhwah, bahkan Rasulullah ketika berbicara saja itu dibahas loh. Bahkan Rasulullah SAW ibadah beliau, salat beliau, bermuamalah dengan istri-istri beliau itu dibahas. Bagaimana beliau bergaul dengan para sahabatnya dibahas di sirah Nabi. Mana yang bisa menandingi sirah Nabi SAW? Bahkan ikhwah, ubannya Nabi SAW dibahas pula. Sedetail itu dong Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh makannya Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab bin Malik, dia bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW menjilati jari jemari beliau dan menggunakan 3 jari. Subhanallah. Rasulullah makan dengan 3 jari. Kemudian dijilati. Mana riwayat tentang Nabi Musa, Nabi Isa? Mana ceritanya? Tidak ada sama sekali. Kemudian juga berkaitan tentang adab makan beliau SAW. Rasulullah mengatakan, inilah akulu muttaki'a. Aku tidaklah makan sambil bersandar. Bersandar itu bertelaah kayak raja-raja gitu loh. Bersandar itu maksudnya bukan antum bersandar ke tembok. Etika itu bukan bersandar ke tembok. Tapi bersandarnya seperti para raja. Antum kalau lihat di film-film itu kan ada tuh raja tuh kakinya di atas meja. Terus dia kayak membusungkan badannya ke arah kanan atau kiri. Sambil makan seperti itu. Ya kayak orang-orang sombong seperti itu lah. Rasulullah nggak pernah makan seperti itu. Dan ini nggak pernah terjadi adanya kisah-kisah Nabi yang lain. Cuma Nabi Muhammad yang dijelasin ya. Kemudian yang kedua. Berkaitan tentang cara duduknya Nabi Muhammad SAW pun juga diberitahu. Cara tidurnya Nabi juga diberitahu. Subhanallah, Rasulullah tidak tengkurap.
Kemudian cara duduknya Nabi ketika beliau di masjid, uh, dilihat ada seorang sahabat melihat Rasulullah kayak tiduran di masjid. Meletakkan salah satu kaki beliau ke kaki yang lainnya. Itu bisa bayangin sedemikian rupa dong. Dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, jadi sahabat Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah SAW berbaring di Masjid Nabawi, kaki kanan ke kiri atau sebaliknya, atau sambil duduk kayak bahasa kita selonjor begitu loh ikhwah. Kemudian juga pakaian Nabi Muhammad pun juga dibahas dong. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abi Rithmah, dia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW dan beliau pun memakai warna hijau dari kain burda. Lihat, ada nggak kisahnya Nabi Musa, Nabi Isa? Nggak ada. Makanya masuk Islam. Kemudian bahkan bentuk tubuhnya Nabi SAW pun juga dibahas dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bentuk tubuh Nabi laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Luar biasa. Sebutkan di dalam sirah Nabi. Bahkan cara ngomongnya Nabi Muhammad itu juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bahwasannya Rasulullah SAW beliau bukanlah orang yang ngomong cepat. Perlahan-lahan. Berapa kata? Stop. Berapa kata? Stop. Berapa kata? Stop. Ibaratkan ada tanda titik, ada koma. Sedemikian rupa dong, ikhwah. Nggak ngomong ceramah kayak pelan-pelan Nabi Muhammad SAW. Perlahan-lahan. Bahkan dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anha. Rasulullah itu kalau menasehati atau berbicara, beliau itu sering sekali mengulangi sampai 3 kali. Sampai apa ikhwah? Betul-betul difahami. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Diulangi 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa paling besar? Diulangi lagi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Diulangi lagi sampai 3 kali. Sampai apa ikhwah? Orang tuh faham begitu. Lihat sedetail ini dong Nabi Muhammad SAW. Makanya mempelajari sirah. Biar faham betul. Tetapi tidak setiap saat Rasulullah ngomong 3 kali. Berkata kalau ngomong sama Aisyah ya udah seperlunya. Kalau misalkan kamu sudah makan ya udah, gimana kabarmu ya udah selesai. Tapi kalau beliau nasihati, beliau tuh seringnya 3 kali. Kemudian dalam sirah Nabi pun juga dibahas bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istrinya. Setiap kali peperangan diundi.
Siapa yang berhak untuk apa? Pergi bersama Nabi. Terus juga Aisyah juga pernah bercerita, ya, balapan lari sama Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanad yang jayyid. Pernah loh Rasulullah SAW balapan lari. Subhanallah. Sama siapa? Sama Aisyah. Anda bisa bayangin. Belum lagi hadis-hadis yang lainnya. Aisyah pernah menceritakan pernah mandi bareng sama Nabi. Tuh. Sedemikian detailnya dong sirah Nabi, bukan sirah nabi-nabi yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, bahkan sholatnya Nabi pun juga dibahas. Bagaimana sampai kaki beliau itu betul-betul pecah-pecah. Kayak hampir berdarah seperti itu. Pecah-pecah. Kemudian ditanya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, Atakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wahai Rasulullah, apakah ini terlalu berlebihan? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, wahai Rasul. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, wahai Rasul. Udah cukup. Rasulullah pun mengatakan, afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Kemudian bahkan muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya pun ada dong di sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sedetail itu loh ikhwah. Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya ada anak kecil namanya Abu Umair. Dia memelihara burung dan burungnya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, menghibur. Lihat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bercanda. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, Abu Hurairah menceritakan para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, engkau itu betul-betul membuat kami tertawa, ibarat kata seperti itu. Engkau sering banget bercanda sama kami, wahai Rasulullah. Bukan sering ya. Engkau bercanda kepada kami, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inni la aqulu illa haqqa. Aku tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Jadi kalau udah Nabi Muhammad SAW berkisah, maka yang ada hanyalah kebenaran. Bahkan nanti kita akan dapati ketika perang Ghabah, unta Rasulullah diambil Abdurrahman bin Uyainah bin Hisan. Kemudian bisa dibawa kembali oleh Salamah bin Aqwa. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan Bilal bin Rabah untuk menyembelih unta beliau, kemudian makan. Dan Rasulullah bercanda dengan para sahabatnya. Lihat ya Pak, bagaimana Rasulullah SAW bercanda kepada para sahabatnya. Kemudian juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sampai uban Nabi atau rambut Nabi SAW yang putih pun ada riwayatnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Anas bin Malik
pelayan Nabi, pembantu Nabi selama 10 tahun, dia pernah bercerita, "Ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 14 sya'ratan bayda." Aku pernah melihat ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 14 helai. La ilaha illallah. Sampai sedetail itu dong Anas bin Malik melihat ubannya Nabi. Padahal kalau dipikir-pikir apa? Nabi Muhammad mengurusi ini, mengurusi itu, mengurusi ini, mengurusi itu. 14 doang. Maka wajar dong Rasulullah menikahi istri-istri yang banyak. Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy, Juwairiyah bintu Harith, Ummu Habibah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kemudian yang ke-10 Maimunah bintul Harith. Sampai sedemikian itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Membahas tentang apa? Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan sirah Nabi itu seperti itu. Jadi antum kayak betul-betul kayak ada sosok Nabi di depan antum gitu, dilihatin. Nah, itu yang keistimewaan nomor 2, panjang lebar ya. Keistimewaan pertama, sirah Nabi adalah sirah yang sahih, kebanyakan sahih. Kemudian yang kedua, sirah Nabi itu detail, sedetail mungkin kehidupan Nabi SAW dikulik di sirah. Yang ketiga, keistimewaan sirah Nabi SAW adalah mengkisahkan kisah manusia yang paling mulia. Mengkisahkan sejarah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini mulia, ikhwah. Nabi Muhammad SAW, beliau ini mulia. Beliau lebih mulia daripada para nabi dan rasul lainnya. Jumlah nabi 124.000 orang, jumlah rasul 315 orang. Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Dibahas sirah Nabi yang paling mulia dengan kerisalahan beliau sedetail mungkin. Pernikahan beliau dibahas, Rasulullah menikah dan mentalak juga dibahas di sirah Nabi. Rasulullah pernah senang, pernah sedih. Rasulullah pernah marah juga. Rasulullah jualan. Rasulullah juga membeli. Nah, luar biasa. Kalau antum perhatikan Nabi Muhammad ini, walaupun Rasul paling mulia, tapi beliau ini masih tetap manusia. Sehingga kita ini harus mencontoh Nabi SAW. Jangan ada kata mustahil. Kita ini wajib mencontoh Nabi SAW. Akhlak beliau kita harus contoh. Dan lihatlah, Rasulullah SAW manusia loh, ikhwah, manusia biasa. Manusia biasa Rasulullah SAW. Tetapi lihatlah, Rasulullah marah, Rasulullah jual beli. Persis seperti kita, bukan? Ketika kita sudah memahami Rasulullah itu manusia biasa, berarti kita bisa dong mencontoh Nabi dari segi akhlak. Tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashbiha bil kirami falahu. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi yang menginginkan Allah dan hari akhirat.
dan berzikir pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, keistimewaan sirah Rasul SAW adalah pembahasan dalam sirah Nabi adalah pembahasan yang menyeluruh. Dari segi manusia, dari segi manusianya. Jadi ini kembali kepada sebelumnya tadi. Jadi Rasulullah itu betul-betul apa ikhwah? Kayak manusia biasa, bukan malaikat. Bukan kayak manusia. Memang manusia biasa Rasulullah ini. Tapi Rasulullah ini subhanallah memiliki segudang banyak sekali apa? Tugas. Beliau satu, manusia biasa, sakit, senang, sedih. Nah, yang kedua, beliau ini adalah seorang dai, penceramah, ustaz, ulama, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga Rasulullah ini sosok seorang pemimpin, raja. Ya. Pasukannya banyak sekali ketika udah masuk Islam ke Fathu Mekah ya. Kemudian Rasulullah ini sosok seorang suami. Rasulullah juga sosok seorang ayah. Subhanallah. Semuanya itu udah ada dalam diri Rasulullah. Tinggal antum mau tidak meluangkan waktu antum untuk membaca sirah Nabi agar antum bisa mengetahui, oh ternyata Rasulullah seperti ini ya, ternyata seperti ini ya. Bermuamalah dengan istri Rasulullah juga faham. Terus bagaimana Rasulullah menyikapi marahnya istrinya, ada dibahas di sirah Nabi SAW. Rasulullah pembimbing, Rasulullah panglima perang. Kurang apa coba? Semuanya ada di Nabi SAW. Kalau antum mengetahui semua ini, ikhwah, Rasulullah itu orang yang terpercaya, Rasulullah itu pemberani, Rasulullah itu komandan, Rasulullah ini dan itu. Nah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Kesempurnaan milik Allah. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad sedemikian rupa, indahnya dan sempurnanya. Antum harus menjadikan Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling antum cintai. Sekalipun orang tua antum harus dikalahkan. Sekalipun istri antum yang sangat cantik harus dikalahkan. Sekalipun suami antum yang memberikan harta kekayaan yang luar biasa harus dinomor duakan, disetelahkan dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Hisham berkata, kami pernah bersama Nabi SAW. Dan Nabi pun mengambil tangannya Umar bin Khattab. Umar sini, tangannya dipegang sama Nabi. Dipanggil, dipegang sama Nabi. Kemudian tiba-tiba Umar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali diriku. Lihat, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai pada istriku loh. Engkau lebih aku cintai daripada anakku Abdullah bin Umar. Engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya kecuali satu, yaitu apa? Diriku. Sontak saja Rasulullah langsung mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Bukan seperti itu wahai Umar. Yang benar adalah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Kamu tidak boleh seperti itu. Bahkan kamu harus menjadikan aku lebih kamu cintai ketimbang diri kamu sendiri. Langsung dinasihati Nabi. Akhirnya Umar pun mengatakan sontak langsung,
Fa'annahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, sekarang juga nih saya ralat perkataanku. Engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Kata Rasul, al-ahna ya Umar. Ya, sekarang baru benar. Dan ini nanti akan dibuktikan oleh Umar bin Khattab ketika perang Uhud, ketika perang Hunain. Di saat orang-orang semuanya atau pasukan kaum muslimin kocar-kacir, maka Umar bin Khattab, Abu Bakar tentunya juga melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengorbankan diri mereka agar melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah ikhwan. Jadikan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta antum pada diri antum. Sekarang introspeksi diri. Ketika Rasulullah mewajibkan berjilbab, sedangkan antum memiliki rambut yang, oh Masya Allah, menawan. Apa sih istilahnya? Curly. Nah, jadi rambutnya kayak bisa kayak dikeriting kayak gitu loh, nggak perlu pakai alat-alat gitu. Jadi murni seperti itu. Dan antum pun merasa kagum atas ciptaan Allah rambut ini. Akhirnya antum pun apa ya, kawan? Masa bodoh. Yang penting aku terlihat cantik depan orang-orang. Akhirnya dia lebih mencintai dirinya dia daripada mencintai Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah merintahkan untuk memakai jilbab, tapi dia tidak mau memakai jilbab. Berarti menunjukkan apa? Orang tadi tidak mencintai Rasulullah SAW, tidak mengedepankan cinta dia kepada Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Kalau Rasulullah SAW melarang berbuat syirik, kemudian justru antum melakukan perbuatan syirik, maka ini tidak boleh. Berarti antum lebih mencintai diri antum daripada diri Rasulullah. Mencintai Rasulullah SAW harus diutamakan, melebihi yang lainnya. Harus menjadikan Rasulullah SAW nomor satu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Keistimewaan Rasulullah yang kelima atau sirah Nabi yang kelima adalah sejarah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad dari awal sampai akhir yang penuh dengan peristiwa dan kejadian-kejadian itu mengisyaratkan dengan jelas akan kebenaran, kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan pendusta. Nabi Muhammad itu murni utusan Allah. Nanti antum akan saksikan sendiri. Bagaimana kebenaran bahwa Nabi SAW itu betul-betul utusan Allah SWT. Bukan orang-orang yang mempelajari dongeng-dongeng kayak gitu. Murni. Dan betul-betul berdakwah. Dan di dalam sirah Nabi kita nanti akan menyaksikan bagaimana banyak orang itu masuk Islam. Terutama setelah Fathu Mekah, banyak orang masuk Islam. Secara berbondong-bondong. Masuk Islamnya orang-orang secara berbondong-bondong ini, ikhwah, bukan terpaksa. Tetapi betul-betul sukarela. Hal ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak orang nanti yang ikut haji wada sama Nabi,
sekitar ada 100.000 orang lebih. Mereka masuk Islam. Mereka ini tidak terpaksa masuk ke agama Nabi Muhammad, itu nggak terpaksa. Kayak benar-benar mengetahui kebenaran, kebenaran itu di Muhammad. Nah, itu akan jelas sekali. Dan masih banyak lagi nanti di kisah-kisahnya kita akan saksikan betul bahwasanya Rasulullah itu betul-betul utusan Allah, bukan manusia biasa begitu loh. Maksudnya bukan artinya manusia biasa itu bukan utusan orang atau utusan raja, bukan. Murid dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turun wahyu, bagaimana ini dan itu semua dijelaskan. Baik. Itu 5 poin terbesar di dalam keistimewaan sirah Nabi SAW. Pertama, sahih. Kedua, sangat detail. Ketiga, serba ada dalam diri Rasulullah SAW. Jadi semua kepemimpinan ada dalam diri Nabi. Kepemimpinan suami di diri Nabi, kepemimpinan ayah di diri Nabi, kepemimpinan raja ada dalam diri Nabi SAW, kepemimpinan dakwah ustadz ada di diri Nabi SAW, kepemimpinan politik ada di dalam diri Nabi SAW, kepemimpinan apa lagi? Komandan perang Nabi SAW, pokoknya semua ada Nabi. Kemudian itu tadi ya, ini ya. Kemudian Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Kemudian yang terakhir tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keistimewaan yang terbesar. Ibarat kata nih, kalau antum misalkan ada orang non Muslim, ya, ada orang non Muslim. Dia nggak ceramah, dia nggak diceramain sama ustadz, nggak pernah kayak gitu. Tapi dia cuma membaca sirah Nabi, maka dia bisa masuk Islam. Bahkan ini terbukti. Beberapa orang non-Muslim, dia cuma membaca aja, hobi membaca, dan kebetulan membaca biografinya Nabi Muhammad SAW. Makanya dia akan terkejut, terkagum-kagum, kok ada ya manusia seperti ini, sedetail ini, pengikutnya luar biasa. Akhirnya dia nanti akan tergerak masuk Islam. Itu keistimewaan sirah Nabi SAW. Sekarang kalau antum membaca keistimewaan sirah misalkan ulama-ulama yang lainnya atau bahkan non-muslim, ilmuwan non-muslim, yang antum dapatkan apa? Biasa kan, cuma ilmu saja. Tapi kalau orang betul-betul membaca sirah Nabi, memahami dan mentadaburinya, dia akan masuk Islam bagi yang non-muslim. Orang yang muslim akan betul-betul semakin yakin lagi akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah inilah ya 5 poin terbesar dari keistimewaan sirah Nabi SAW. Kata penulis masih banyak, tapi disebutkan 5 saja. Nah, miqati fillah zanallahu wa iyyakum udah selesai. Baru setelah itu besok insya Allah kita akan membahas tentang Jazirah Arab. Kondisi Jazirah Arab di zaman jahiliyah. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.